Saman. Kamera. Kasihan. Pinjam kameranya dia. Jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Foto Bu. Maskernya dipakai. Jaga jarak, Bu. Jaga jarak, Bu. Jaga jarak. Jaga jarak. Ayo jaga jarak. Ayo balik. Balik, ayo balik. Derem Pak ini. Ayo balik. Ayo balik. Balik nyambut guys. Ayo balik nyambut guys. Ayo nyambut guys. Balik, ayo nyambut guys. Enggak tomatku tak jompo lho, Rek. Teman-teman kepingin dikunjungi Bu. Oleh-oleh tempat oleh-oleh ya. Anak jatuh. 500 petang kolo. Tanggung. Bu. Mari tangan dulu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, nyicip tamu dulu. Tamu Bapak. Biar tahu. Sejahtera. Jadi untuk Satgas Sejahtera ini Bu, Pak Doni dengan ini Satgas Sejahtera. Ini yang alhamdulillah Bapak untuk Satgas Sejahtera kita sudah memprogramkan mulai sebelum adanya COVID, kita sudah ada program terkait dengan Jumat Berkah. Nah dari sinilah kita mengajak Jumat Berkah ini kegiatannya satu. Kegiatannya satu Pak, kita mengajak kepada masyarakat bahwasanya kita berdonasi walaupun sedikit untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Alhamdulillah dengan adanya COVID ini kita sudah bisa mengumpulkan baik itu dalam bentuk sembako maupun dalam bentuk uang. Dua-duanya sudah sembuh dan sudah beraktivitas kembali. Dan penanganannya gimana? Waktu pertama kali kan memang ini warga kami Satgas di sini selalu mendampingi dan memantau perkembangan dari pasien ini sampai sembuh kemarin. Sampai hari ini sudah satu minggu ini sudah beraktivitas kembali Bu. Tapi kemarin saya tawarkan Bu nggak jualan, katanya masih sepi pasarnya gitu. Jadi dia masih kepingin istirahat dulu di rumah. Tapi sudah sembuh. Sudah sembuh Bapak. Sembuh. Ada sinam, beras kencur. adalah jamu. Dan karena di sini itu kebanyakan justru lagi COVID itu kebanyakan minjam yang ada beberapa yang ini alhamdulillah Bu dapat penjualan. Kami di sentra ini diproduksi ibu-ibu. UMKM kami bisa berkembang. Ini salah satu dari produk UMKM kami. Meningkatkan daya tarik. Ada 16, di mana 10 adalah berat. Bapak yang lebih berat mundurnya Pak ya. 10. Ini ada Pak Menteri, saya sudah pernah coba
Tuh, tenang aja. Ya nanti bapak nyoba lagi. Kemarin sudah dibawain pulang ke Jakarta ya. Udah sampai Jakarta saya Dulu awal saya jadi wali kota nggak serindang ini Pak. Sekarang udah ada apa? Terima kasih banyak. Bimbing macam-macam. Tadi kemarin di spot kursi 1 cuma ada kursi tamannya. Gara-gara ini Bapak sehingga kita bisa berkembang Bapak. Oke. Ini bikin sendiri. UKM-nya sini. UKM sendiri. Semangat. Sudah umur-umur ini. Ini untir-untir ini. Lunter namanya. Oke. Bapak testernya itu, Pak. Testernya. Mampir Kak. Kalau yang di bengkel itu mampir Kak. Oh, dari menikmati makanan keluarga Empan Darjo. Iya. Makasih Bu. Nggih, nggih. Tidak mahal. Nggak pakai pupuk Bapak. Kan kotoran dari ikan lele itu kan ada amoniaknya Pak, justru dia bisa jadi pupuk. Jadi nggak perlu pupuk. Nggak pakai Pak. Karena ini organik. Ngomong ke ruang isolasi merawat ini. Ada kamar isolasi? Iya ada Pak. Ada. Dapur umum juga ada. Yang positif alhamdulillah sudah sembuh, sudah sehat dan warga semua mendukung Pak. Oh, rumahnya ini. Bukan bisa di dalam sana rumahnya Pak. Sudah opnam sempat masuk rumah sakit. Tidak ke asrama Pak, ke isolasi. Isolasi. Iya, ke asrama haji. Oh, isolasi asrama haji. Berapa hari Bu di sana? 12. Sekarang sudah di swab sudah negatif. Iya, 2 kali. Sudah 2 kali. 2 kali. Kalau yang lama 2 kali Pak Menteri. Kemarin katanya Pak Menkes katanya sekali sekarang. WHO itu minta sekali, tapi saya ya sebenarnya ragu. Iya, iya. Tapi yang lama itu 2 kali. Beliaunya masih 2 kali itu. Oh, 3 kali sama yang Oh, pertama. iya. Yang pertama ketahuan positif. Iya. Terus kedua dicek sudah negatif. Sekali lagi. Sekali lagi negatif lagi. Maunya diminta donor saya. Oh. Saya bersedia. Oh. Siap. Siap donor Pak. Iya, iya. Anu itu Pak. Iya, iya, untuk konvaselen. Apa namanya? Konvaselen. Ya, untuk Pak Menteri, balik kali mau lihat dapur umumnya? Itu ibu wali aja. Terus sehat Bu, sehat terus. Sehat. Nih. Pak Menteri, hasil pantauannya di Pasar Menteng pripun Pak Menteri? Jadi sesuai dengan tadi Pak Presiden memberi arahan, jadi kita harus bisa betul-betul menjaga keseimbangan antara kita menghadapi untuk meredam COVID-19 dengan tetap menjaga agar kehidupan ekonominya tetap bergerak. Karena kalau salah satu nanti sampai betul-betul tidak tertolong, itu sangat berbahaya. Jadi tidak hanya sehat saja, tapi kita kan juga butuh penghidupan. Tadi saya berkunjung ke Pasar Genteng, salah satu pasar yang oleh Pemkot Surabaya dijadikan model untuk pelayanan publik ya, dalam arti pasar tradisional yang sudah mulai menerapkan protokol kesehatan. Secara umum memang sudah dipatuhi, tapi memang ada beberapa hal yang harus tetap diperbaiki, masih diperbaiki. Memang salah satu kesulitan di pasar tradisional itu terutama adalah untuk menjaga social distancing-nya. Jadi jarak baik antara pembeli dengan penjual maupun para pembeli itu yang harus didisiplinkan. Tapi kalau yang protokol dasar seperti sanitizer, cuci tangan sebelum masuk, kemudian pakai masker, kelihatannya sudah dipatuhi. Dan itu sudah bagus, tinggal meningkatkan yang lain. Saya mengingatkan bahwa kebetulan kota Surabaya ini tingkat pertumbuhan kasusnya masih sangat tinggi. Karena itu saya mohon juga kepada sudah dengan Bu Wali Kota, juga warga masyarakat Surabaya untuk betul-betul kesadarannya
tumbuh dengan baik, terutama dalam mematuhi protokol kesehatan. Protokol dasar terutama. Protokol dasar itu apa? Pakai masker, sering cuci tangan, gitu ya. Terutama kalau habis berada di tempat-tempat yang kira-kira rawan dengan penularan. Kemudian jaga jarak, juga menghindari kerumunan. Kalau berkerumun boleh, tapi jangan lama-lama, harus segera bubar, tidak boleh lama-lama, sehingga jangan sampai tempat kerumunan itu menjadi sumber penularan. Saya kira itu. Kemudian di sini Bu Wali juga sudah membuat protokol sektoral, protokol pasar tradisional, mall, pusat perbelanjaan, dan seterusnya, itu mohon dipatuhi betul. Jadi kuncinya sebetulnya kepatuhan masyarakat. Tadi saya waktu perjalanan dari bandara ke sini, saya lihat warga sudah banyak, sudah mematuhi memakai masker, tapi memang ada 1-2 yang belum. Mohon kuncinya itu. Jadi kalau kita ingin Surabaya ini segera turun, terutama angka fatalnya yang masih sangat tinggi, warga masyarakat Surabaya tidak menunggu diingatkan, dikawasi oleh aparat, tapi dengan kesadaran sendiri. Mari kita mengawasi diri kita sendiri-sendiri. Ya. Pak, apakah tingginya angka positif di Surabaya itu karena kurangnya kesadaran masyarakat sendiri, Pak? Saya rasa kesadarannya sudah baik, cuman harus ditingkatkan. Dan memang kota seperti Surabaya, seperti itu juga Jakarta, kan penduduknya sangat padat. Yang kedua, Surabaya ini khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, seperti yang tadi dilaporkan oleh Gubernur ke Pak Presiden, itu kan bagian dari supply chain. Jadi dari rantai pasok perdagangan, terutama untuk wilayah Indonesia Timur. Tadi Bu Gubernur menyampaikan ada 16 provinsi yang ekonominya tergantung pada Jawa Timur, khususnya Surabaya ini. Karena itu kehidupan ekonomi di Surabaya khususnya harus diputar betul. Karena kalau sampai di sini terhenti, itu imbasnya ke Indonesia Timur sangat tinggi. Tapi sekali lagi saya pesan agar upaya Bu Wali Kota yang tetap menghidupkan ekonomi terutama di Jauh Surabaya ini harus didukung dengan kesadaran warganya untuk mematuhi protokol. Kalau tidak, maka nanti angka kasus COVID di Surabaya ini tidak akan bisa segera turun. Padahal kita tahu bahwa pemerintah pusat sangat menaruh perhatian kepada Jawa Timur, khususnya Surabaya. Sampai hari ini tadi Bapak Presiden berkunjung langsung, berkomunikasi dengan kesehatan, rumah sakit, dengan Bupati, Wali Kota seluruh Jawa Timur untuk memastikan bahwa Jawa Timur siap untuk betul-betul bersungguh-sungguh memerangi COVID-19 ini, segera menurunkan kasusnya dan angka kematian terutama. Dan saya minta betul-betul Surabaya, karena sekarang ini Surabaya ini share-nya kasus dan angka kematiannya untuk Jawa Timur paling tinggi. Ya. Saya kira itu. Makasih. Pak Menteri tadi apa masukan untuk yang pasar genteng tadi? Apa masukan yang belum dilengkapi? Ada tirai pembatas antara pembeli dan penjual, terutama yang ada di dalam. Kalau yang di luar sudah sangat bagus. Kemudian saya mohon betul-betul diperketat untuk yang masuk dibatasi dan waktunya dibatasi betul. Ketika belanja di dalam berapa menit atau berapa lama, segera nanti bisa diganti oleh yang lain. Lah, sebelum masuk pasar juga harus diatur, jangan sampai gerombol. Jadi diatur betul. Karena itu saya mohon deh Satpol PP, Kepala Pasar, mungkin juga minta bantuan TNI Polri, Bu Wali. Tadi Bapak Presiden menginstruksikan supaya ada bantuan dari TNI dan Polri untuk ikut mengawasi dan menertibkan pusat-pusat kepadatan warga, terutama untuk di wilayah-wilayah yang tadi itu seperti padat seperti yang ada di pasar tradisional. Ya. Terima kasih, Bapak.